Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sering dibacakan ketika khatib sedang khutbah. Mengapa? Karena saking pentingnya takwa diwasiatkan dalam khutbah. Dalam ayat ini ada 3 poin. Pertama adalah panggilan kepada orang beriman. Jadi kalau tidak beriman, tidak mungkin terpanggil dengan ayat ini. Dan tidak mungkin mereka akan menjadi manusia yang bertakwa. Yang akan bertakwa itu adalah orang yang memiliki iman dalam hatinya. Iman itu kan membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lidah, dikerjakan dalam perbuatan. Oleh karena itu, iman bukan hanya sekedar diucapkan, atau sekedar diyakinkan, atau sekedar diamalkan. Harus lengkap tiga-tiganya, yakin di hati, ikrar di lidah, dan amal dalam anggota badan kita. Itulah manusia yang beriman. Tapi orang yang sudah beriman masih saja ditekankan oleh Allah supaya mereka itu memiliki ketakwaan. Mengapa orang yang bukan memiliki iman di hatinya tidak dipanggil untuk bertakwa? Karena mungkin tidak akan ada faidah, tidak ada manfaatnya. Kalaupun ada manfaatnya, sedikit sekali. Yang dimungkinkan dia takwa kepada Allah adalah orang beriman. Oleh karena itu, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Takwalah kamu kepada Allah. Dengan harapan dari takwa kepada Allah itu betul-betul menjadi takwa yang sesungguhnya. Maka ada kata tambahan di akhir ayat, ada istilah haqqa tuqatih. Jadi itu adalah taukid, menguatkan takwa yang sesungguhnya. Bukan takwa sekedarnya saja. Maka nanti kita akan bahas apa itu takwa, gitu ya. Hanya di sini tidak akan dulu sampai sana. Hanya penting sekali memperhatikan akhir ayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak boleh mati kamu kecuali muslim. Artinya tidak boleh mati kecuali husnul khotimah, terbawa iman dan Islamnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa supaya iman Islam terbawa mati, kita dalam keadaan husnul khotimah, ada 3 pesan dari Allah. Pesan pertama adalah agar kita ini selalu taat pada Allah. Ya, taat ini adalah maksudnya melaksanakan apa yang diperintahkan.
minimal seperti yang ada dalam rukun Islam, yang ada dalam rukun iman. Jadi kita adalah harus sholat, harus puasa, kalau sudah memiliki nisab harus zakat, di bulan Ramadan harus puasa, dan kalau sudah waktunya kita harus ibadah haji. Nah, itulah ketaatan kita kepada Allah. Kemudian yang menyangkut masalah keimanan, dari mulai iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar, kita harus memilikinya. Karena tidak mungkin kita mengatakan dia mati husnul khotimah kalau dia tidak sedang taat pada Allah. Allahu yarham, banyak orang meninggal dunia lagi sholat, lagi zikir. Bahkan ada yang baru saja meninggal dunia sedang memenuhi undangan untuk menyampaikan ilmu di Malaysia, yaitu Bapak Profesor Dr. Azumardi Azhar. Ini meninggal dunia dalam ketaatan pada Allah, bukan maksiat. Sebaliknya daripada taat adalah maksiat. Banyak yang meninggal sedang maksiat. Karena kata maqalah, anal insana mata ala ma'asa. Sesungguhnya manusia itu mati bagaimana dalam kehidupannya. Kalau dia hidupnya tukang ibadah, pasti meninggal sedang. Kalau dia tukang puasa, meninggalnya sedang. Kalau dia sudah terbiasa umrah tiap tahun, meninggalnya juga sedang. Atau melaksanakan ketaatan lainnya. Maka oleh karena itu kita tidak boleh maksiat, bisi maut ke maksiat. Tapi usahakanlah selalu berbuat baik, ketaatan kita pada Allah dan Rasul, biar kita mati husnul khotimah. Yang kedua adalah syukur. Boleh dikatakan bahwa kita sebagai haqqatu qotih, takwa yang sesungguhnya ketakwaan. Hendaknya kita ini selalu zikir sama Allah. Artinya kita tidak berlupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu bisa bil lisan, bisa bil qalbi, bisa bil arkan. Tapi zikir yang permanen, yang sesungguhnya adalah bil qalbi. Karena dia adalah lintas segala hal. Bisa di tempat ramai, tempat sepi, mau tidur, bangun tidur, itu zikir. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Zikirlah kamu kepada Allah, nanti Allah pun akan ingat pada kita. Dan kamu tidak boleh menjadi orang kufur. Fadhkurullaha dzikran katsira, zikirlah kamu, dan zikir sebanyak-banyaknya. Ada ucapan-ucapan dalam zikir dari mulai tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar. Itu adalah zikir. Termasuk membaca Quran. Bahkan baca Quran itu ada sebaik-baik zikir, seutama-utama zikir. Oleh karena itu, kalau kita mendengar kemarin ada orang yang sedang mimpin tahlil, sedang baca surat Al-Baqarah atau membaca ayat kursi, malah meninggal. Itu adalah karena dia sering melakukan yang diperintahkan Allah berupa zikir, maka meninggal juga sedang zikir.
Dan yang ketiga adalah syukur. Jadi kalau kita ingin mati husnul khotimah, ketakwaan kita sesungguhnya, tidak boleh mati kamu kecuali muslim, adalah hendaknya kita selalu syukur atas nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun kepada nikmat Allah adalah ceritakan. Jadi tidak boleh membohongi. Kita dapat bantuan dari anu sebut, jangan sampai mengingkari bantuan. Walaupun dari manusia. Karena kata Nabi, malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak syukur kepada manusia, tidak akan bisa dikatakan syukur kepada Allah. Malam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. Siapa yang tidak syukur dengan nikmat sedikit, maka dia tidak akan syukur nikmat yang banyak. Jadi mulailah dari diri kita sendiri, mulailah dari yang kecil, insya Allah nanti akan bisa merambah kepada yang lebih luas di luar diri kita. Nikmat Allah ini banyak, kalau kita ingin menghitungnya tidak akan mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitung. Diminta atau tidak. Bahkan banyak nikmat yang diminta atau yang tidak diminta. Yang tidak diminta. Nikmat hidup, dikasih oksigen. Kita bisa bernapas. Coba hitung kalau kita harus beli oksigen. Berapa juta, berapa miliar semasa hidup kita. Ini adalah rezeki dari Allah. Kemudian kita diberi sehat, diberi waktu. Maka ada hadis yang banyaknya manusia celaka itu karena nikmat yang dua. Sehat dan kesempatan. Mengapa diberi sehat tidak dimanfaatkan? Mengapa diberi kesempatan tidak digunakan? Oleh karena itu, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Kalau kalian syukur akan ditambah nikmat yang telah kuberikan kepada kamu. Tapi kalau kamu kufur atas nikmat yang Allah berikan, maka azabku lebih dahsyat. Itu adalah nikmat duniawi, belum nikmat ukhrawi. Kalau kita dapat azab dari Allah di akhirat, tidak akan kuat kita. Nah, apalagi kata Allah, inna azabi asyadid. Azabku karena kamu tidak syukur akan sangat berat. Dengan disunut oleh api di puntung rokok, udah panas. Apalagi dikasih api di neraka. Karena api di neraka itu berapa ribu derajat. Batu yang keras saja dilemparkan ke api itu menjadi leleh. Batu yang segitu kerasnya, kamu manusia. Keras manusia apa keras batu? Keras batu. Manusia akan lebih mudah. Oleh karena itu, dalam ayat lain, kalau Allah sudah menyiksa kepada seorang, maka akan digantikan lagi dengan kulit yang baru, biar dia akan bisa merasakan azab yang lebih lama. Nah, oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur dengan lidah kita, tangan kita, kaki kita, terutama dengan hati. Wa bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang ada pada diri kita ini semua datang daripada Gusti Allah. Mudah-mudahan kita ini dengan memiliki 3 modal, taat pada Allah dan Rasulnya,
selalu zikir, ingat selamanya, dan kita syukur nikmat salalawasna, maka insya Allah kita akan bahagia. Maka itulah sebabnya kita selalu dipesankan sama khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, akhirnya kita bisa mengucapkan di saat kita mati kalimah la ilaha. Mengucapkan kalimah ini tidak ujug-ujug, ada infrastrukturnya. Mulai sholat, ngaji, zikir, syukur, itu ada infrastruktur. Baru muncul nanti ketika akhir hayat datang, mengucapkan la ilaha, maka fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala. Siapa yang akhir hayatnya ucapan la ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk ke dalam. Dan kita doakan ulama-ulama yang telah terdahulu meninggal, dan yang baru saja berita di koran, yaitu Bapak Jumardi, mantan Rektor UIN Jakarta. Mudah-mudahan husnul khotimah. Upina sakitu nukasakeun, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.